Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Fidi Rahman dengan NIM 2200181185. Ingin memperkenalkan konsep finite state automata pada simulasi alat pelipat pakaian otomatis. Di sini ada abstraknya. Kebutuhan primer setiap manusia adalah sandang, pangan, dan papan. Sehingga ketiga aspek tersebut merupakan indikator standar kehidupan minimum seseorang atau komunitas. Sandang pakaian merupakan kebutuhan yang paling mendasar untuk setiap manusia sebagai makhluk sosial. Kegiatan melipat pakaian merupakan hal yang sangat umum dilakukan setiap individu sejak zaman dahulu. Karena kalau misalnya kita nggak lipat kan, otomatis kan pakaiannya kan berlipat, ya, maksudnya kusut gitu, atau nggak berantakan gitu. Dari yang udah cuci mungkin bisa jadi kayak nampaknya tuh kayak nggak dicuci, bau dan sebagainya. Hingga saat ini hampir di setiap rumah tangga kegiatan melipat pakaian masih menggunakan cara tradisional. Hal ini tentu menyita waktu dan tenaga kalau misalnya tidak ada pembantu. Tapi kalau misalnya ada pembantu lumayan nambah ilmu kalau kayak ginian, baca kayak ginian. Apalagi yang perlu dilipat sangat banyak setiap harinya. Hal ini dapat berpotensi menghambat aktivitas waktu dalam urusan bisnis dan berpotensi meningkatkan biaya pengeluaran untuk membayar tenaga pekerja yang bertugas untuk melipat pakaian tersebut, seperti yang saya sebutkan tadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah simulasi alat pelipat pakaian otomatis dan menerapkan konsep Finite State Automata atau FSA. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu tata bahasa yang tepat untuk perancangan sebuah simulasi alat pelipat pakaian secara otomatis. Dengan kata kunci, pakaian, konsep alat pelipat, simulasi Finite State Automata. Oke, tinjauan pustakanya untuk definisi tupel FSA-nya sebagai berikut. Dengan tupelnya seperti ini, definisinya untuk himpunan state kedudukan, ini kalau nggak salah bacanya himpunan simbol input atau masukan abjad. Ini apa lupa. Fungsi transisi, state awal atau initial state, F state akhir. Jumlah state akhir pada suatu FSA bisa lebih dari satu. Maksudnya lebih dari satu kedudukan ya. Oke. Penerapan konsep FSA telah banyak digunakan di berbagai penelitian sebelumnya sebagai dasar alur kerangka kerja sebuah mesin otomatis. Contohnya adalah desain vending mesin penjualan rokok yang terintegrasi dan eKTP yang bertujuan untuk mengurangi jumlah perokok di bawah umur 13. Penerapan konsep FSA pada penelitian kali ini akan berbeda dengan cara kerja sebuah vending mesin pada umumnya, karena desain konsep simulasi alat pelipat pakaian otomatis ini tidak menggunakan inputan uang untuk pengoperasiannya. Metode yang diusulkan oleh penulis yakni metode prototype dan formal methods atau metode formal. Untuk metode prototype merupakan proses pewarupa sebuah perangkat lunak yang hasilnya belum tentu sama dengan hasil akhir. Metode ini sangat umum digunakan dalam mengembangkan sebuah perangkat lunak software, walaupun spesifikasi kebutuhan untuk perancangan belum lengkap dan belum jelas diketahui. Alur sebuah metode prototyping dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, di sini kan ada kita buat communication, quick plan, modeling, quick design, construction of the prototype, dan development, delivery, and feedback. Oke, kita mulai dari communication atau komunikasi. Tahap awal, karena apa? Karena itu kita untuk mengidentifikasi permasalahan dan mengumpulkan berbagai informasi untuk memenuhi kebutuhan penelitian. Data diperoleh dari berbagai literatur dan penelitian terdahulu sebagai referensi tentang penerapan konsep FSA untuk perancangan simulasi mesin otomatis. Quick plan menyusun perencanaan secara cepat untuk menentukan fokus objek penelitian. Hal ini sekaligus menentukan batasan masalah, di mana 3 jenis pakaian yang akan dijadikan objek penelitian adalah baju, celana, dan kemeja. Terus modeling quick design kita
Setelah mempelajari dan menentukan pola pelipatan ketiga jenis pakaian, soalnya kan tadi kan kita kan udah sebutkan tuh baju, celana dan kemeja. Ketiganya kan mempunyai cara lipat yang berbeda. Nah, oleh karena itu kita mempelajari dan menentukan pola pelipatan. Maka langkah selanjutnya adalah membuat kerangka desain simulasi perangkat keras yang akan digunakan untuk meniru pola gerakan pelipatan ketiga jenis objek tersebut. Yang kedua, construction of prototype, mengembangkan prototipe sesuai dengan kerangka desain yang telah diidentifikasi sebelumnya. Pada tahap ini, konstruksi perwarupa simulasi alat pelipat pakaian otomatis sudah dapat digambarkan dengan jelas, dilengkapi dengan fungsi dan komponen yang diperlukan. Dan yang terakhir ada development, delivery, and feedback, yakni melakukan pengujian dan evaluasi pada simulasi alat yang telah dirancang, sehingga kita dapat mengetahui apakah simulasi alat tersebut sudah berjalan sesuai tujuan atau belum. Nah, itu untuk metode prototyping, dan ini kita akan masuk ke dalam metode formal. Metode formal merupakan suatu pemodelan matematika yang dapat digunakan untuk menjembatani pembuatan, pengembangan, dan verifikasi software dan piranti lunak yang dapat digunakan dari perencanaan awal hingga pengujian akhir. Di sini kita dapat melihat, di sini analisa proses bisnis FSA, terus desain simulasi alat pelipat pakaian otomatis. Kita mulai dari analisa proses bisnisnya. Di sini simulasi alat ini memiliki batasan input dan pakaian berupa baju, celana, dan kemeja. Untuk yang lainnya belum, seperti selimut, sarung bantal, jaket, handuk, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan pengembangan dari tahap quick plan telah ditetapkan pada metode prototyping untuk mempermudah analisa sebuah proses bisnis. Alur kerja simulasi alat ini dituangkan dalam sebuah flowchart pada gambar 3 berikut ini. Mulai input pakaian, terus jenis pakaian sesuai kriteria. Jikalau tidak, maka dia akan menginput pakaian lagi. Jikalau iya, maka dia lanjut proses pelipatan pakaian. Pakaian berhasil dilipat. Output pakaian iya. Jikalau bukan pakaian yang telah ditentukan tadi, maka dia kembali lagi ke menjadi tidak. Terus output pakaian selesai. FSA, Finite State Automata. Nah, di sini diagram state-nya telah seperti yang kita lihat. Dan ini untuk transisi diagram state-nya dari gambar di atas. Oke. Dan untuk identifikasi input, output, dan state yang telah kita buat dan kita berikan seperti berikut. Untuk desain simulasi alat pelipat pakaian untuk awalnya seperti berikut, dan ini hasil pengujiannya. Oke, dapat kita lihat ini hasilnya. Alhamdulillah baik input maupun outputnya, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep FSA dapat diandalkan untuk perancangan simulasi alat pakaian otomatis. Konsep FSA ditetapkan dalam menangkap pola inputan yang diberikan dan membaca simbol inputan tersebut menjadi suatu bahasa yang dapat dikenali oleh sebuah mesin otomatis. Selain itu, penerapan konsep FSA memiliki akurasi yang tinggi sehingga input dan output dapat terrealisasi sesuai rencana. Dengan demikian, penggunaan FSA sebagai dasar perancangan sebuah mesin otomatis telah berhasil mendefinisikan fungsi-fungsi yang dirancang secara detail dan akurat, sehingga proses pelipatan pada baju, celana, dan kemeja dapat disimulasikan dengan baik dan benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.